Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudara yang dirantau maupun di kampung. Kali ini saya akan mencoba berbagi informasi tentang konsep silek yang dapat diaplikasikan di dalam berbagai hal dalam keseharian. Sebagaimana saya sering mengungkapkan bahwa silek merupakan rumusan dari seluruh disiplin ilmu pengetahuan yang dilahirkan dalam bentuk gerak langkah sebagai bayangan kepribadian Minangkabau. Jadi silek bukan sekedar teknik pertarungan, silek bukan sekedar cara berkelahi yang akhir-akhir ini dipahami hanya sebatas teknik-teknik pertarungan. Tapi silek merupakan salah satu sarana pendidikan tradisional dalam mencetak generasi-generasi yang bijak, generasi pandeka, yaitu orang yang arif bijaksana yang menyelesaikan persoalan dengan pemikiran bukan dengan otot. Karena dengan otot biasanya lebih dikenal dengan nama pareman yang suka dengan kekerasan. Namun silek melatih otak, membuka cakrawala berpikir untuk melihat, memahami, dan membaca berbagai tanda-tanda alam sebagai yang dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan. Sebagaimana yang sering kita bahas pada video-video sebelumnya, gerak langkah silek diajarkan di sasaran tujuannya adalah untuk mencari titik keseimbangan. Inilah salah satu konsep atau teori leluhur Minangkabau dalam menyusun kebudayaan. Berbagai konsep pengetahuan semuanya berawal dari keseimbangan pemahaman. Jadi salah satu pemahaman yang saya coba memahami dan aplikasikan di dalam kehidupan diantaranya masalah kesehatan. Bagaimana kita memahami konsep keseimbangan yang dapat dikembangkan dalam dunia kesehatan. Namun itu di lain kesempatan akan kita kaji lebih dalam. Dalam kesempatan ini saya mencoba berbagi informasi tentang pengolahan tanah, di mana saya mencoba mencari keseimbangan tanah, mengukur kadar nitrogennya, sulfurnya, dan lain sebagainya dengan memperhatikan tanda-tanda yang ada di tanah tersebut. Jadi saya tidak menggunakan alat-alat canggih, tapi hanya memperhatikan tanda-tandanya sebagaimana yang diajarkan di dalam gerak langkah silek. Bagaimana kita memperhatikan tanda garak job gari, istilah tur silek, sehingga kita cepat mengambil tindakan dan kebijaksanaan untuk dapat melumpuhkan lawan. Jadi yang dapat diaplikasikan di dalam keseharian, terutama di dalam pertanian, di antaranya padi. Bagaimana kita bisa memperhatikan tanda-tanda ini tanahnya bertanda subur, ini kekurangan nitrogen, ini kekurangan sulfurnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita telah bisa membaca tanda-tanda itu, maka kita mampu bisa memberikan apa yang sedang dibutuhkan tanah. Dan seluruhnya ada di sekitar itu. Di antaranya saya mengolah rumputan yang ada di pematang sawah untuk mengolah tanah sehingga menemukan keseimbangan tanah. Jadi tidak memakai pupuk-pupuk kimia, saya hanya mengandalkan apa yang ada di sekitarnya sehingga kita menemukan keseimbangan tanah sehingga bisa menumbuhkan tanaman yang subur. Menjadikan tanaman-tanaman subur seperti padi dapat kita lihat sangat tumbuh dengan subur, tumbuh dengan sangat hijau. Ini yang baru sedang tumbuh. Kalau bahasa Minangnya sedang tabi padi. Jadi dapat kita lihat pertumbuhannya cukup bagus, mengeluarkan buah yang banyak, arainya panjang. Jadi ini masa masih dalam proses pertumbuhan. Insya Allah di lain kesempatan kita akan mencoba membuat video detailnya dari awal pengolahannya. Tapi kerangka ini saya coba memahami dari konsep rumusan gerak langkah silek yang diungkapkan dengan ungkapan Siganjue Lalai, di mana narasinya menjelaskan pada tampuh suruk nalabih. Artinya pada tampuh suruk nalabih untuk mengambil tindakan
dalam sebuah persoalan, maka kita perlu merentet, perlu mempelajari, memperhatikan, membaca sejarah masa lalu, sehingga kita bisa mengambil sebuah pemahaman untuk mengambil tindakan masa depan gitu. Jadi pada tampu suruh ina labih samui tapi ja indah mati alu tataruang pertatigo. Ini adalah ungkapan rumusan yang mengandung pemahaman yang menyimpan pengetahuan yang sangat dalam, dan apabila kita mampu mengurainya akan memberikan pengetahuan yang luar biasa dan sangat bermanfaat dalam kehidupan. Jadi inilah salah satu hasil yang dapat kita lihat yang merupakan hasil aplikasi tentang teknik-teknik Silek yang dipelajari di Sesaran, di mana Silek belajar tentang inti keseimbangan, baik itu keseimbangan lahiriah secara gerak maupun keseimbangan batin, di mana diri manusia itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama rongga atas, yaitu tempat akal, rongga di tengah tempat nafsu, dan rongga di tengah tempat agama atau lebih dikenal tempat spiritual, dan rongga bawah tempat nafsu yaitu perut. Di dalam konsep mudah, dalam konsep kebudayaan ini sebuah kajian yang cukup luar biasa, tapi di lain kesempatan kita akan mencoba membahasnya. Jadi mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, di mana dengan kadang-kadang kelangkaan pupuk, jadi kita bisa memakai teori konsep ini dalam mengembangkan dunia pertanian. Dan kita juga berharap kepada akademisi untuk bisa mengkaji lebih dalam sehingga bisa dikembangkan dan dapat didistribusikan kepada kelayakan ramai dan bisa dipahami dengan kondisi kekinian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.